Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani. Pada kesempatan ini kami Ali Prasetyo NIM 23611033 dan juga rekan saya Ulul Asmi Basa 23611025. Kami dari Prodi PAIB di sini akan membawakan presentasi kami, penelitian terintegrasi mata kuliah, di mana kami sedang mengemban amanah untuk membuat sebuah penelitian dari mata kuliah dosen kami tercinta, beliau Ibu Yumi Dianatia Nugrahaini MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan pada siang ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang kami teliti di salah satu sekolah aliyah tahfidz, yakni Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i yang berada di Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsang, Yogyakarta. Dan inilah hasil dari penelitian kami terkait dengan mata kuliah pengembangan peserta didik, yaitu penelitian terintegrasi mata kuliah penguatan sistem metode program tahfidz Al-Quran di Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperkuat sistem metode pembelajaran tahfidz Al-Quran di Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i, Yogyakarta. Program tahfidz memiliki peran penting dalam mencetak generasi penghafal Al-Quran. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti perbedaan kemampuan hafalan siswa, motivasi yang berfluktuasi, serta keterbatasan waktu akibat beban akademik lainnya. Penelitian ini kami menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, serta angket guna memahami efektivitas sistem dan metode tahfidz yang diterapkan. Subjek penelitian terdiri dari guru tahfidz, siswa peserta program tahfidz, kepala madrasah, serta orang tua siswa yang memiliki peran dalam keberlanjutan hafalan di luar sekolah. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa madrasah telah menerapkan berbagai metode hafalan seperti metode murojaah, sabki, dan manzil, kemudian metode qiraah bin nazar, sistem setoran hafalan ziyadah sabak, serta metode tikror, pengulangan mandiri. Meskipun metode ini cukup efektif dalam menjaga hafalan siswa, terdapat tantangan dalam disiplin siswa, dukungan lingkungan, serta optimalisasi waktu pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi penguatan sistem tahfidz seperti pengembangan metode yang lebih fleksibel, peningkatan motivasi melalui mentoring dan apresiasi, optimalisasi jadwal pembelajaran, serta peningkatan peran keluarga dalam mendukung hafalan siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa penguatan metode tahfidz harus dilakukan secara menyeluruh melalui evaluasi strategi pembelajaran, peningkatan keterlibatan siswa, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan, madrasah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dalam membangun generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas dan berkarakter. Baik, kita akan menuju kepada rumusan masalah, yakni masalah yang kita hadapi pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah bagaimana sistem metode tahfidz yang diterapkan di Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i, Yogyakarta saat ini. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program tahfidz di madrasah tersebut. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem dan metode pembelajaran tahfidz agar lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem metode pembelajaran tahfidz yang diterapkan di madrasah, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program tahfidz.
Adapun kegunaan dari penelitian kami adalah memberikan wawasan bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan metode tahfidz yang lebih efektif, menjadi bahan evaluasi bagi Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas program tahfidz, berkontribusi pada pengembangan kurikulum tahfidz yang lebih sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan hafalan peserta didik. Nah, berikutnya akan kami sampaikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum program tahfidz Al-Quran. Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta telah menerapkan program tahfidz Al-Quran dengan sistem pembinaan yang bertujuan untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran. Program ini mencakup pembelajaran intensif maksud kami, evaluasi hafalan berkala, serta pendampingan spiritual dan akademik guna memastikan keberlanjutan hafalan siswa. Yang kedua, sistem dan metode pembelajaran tahfidz yang ditetapkan. Dalam penelitian ini dimenunjukkan bahwa metode tahfidz yang diterapkan di madrasah meliputi beberapa pendekatan utama. Yang pertama, metode murojaah atau sabti manzil. Pada metode ini, siswa diwajibkan mengulang hafalan secara berkala untuk memperkuat ingatan terhadap ayat-ayat yang telah dihafal baik yang baru maupun yang lama. Yang kedua, metode qiraah bin nadhar, di mana guru membimbing siswa dalam menghafal dengan cara membacakan ayat terlebih dahulu, lalu siswa mengikutinya secara berulang hingga benar dan hafal dengan baik. Yang ketiga, sistem setoran hafalan ziyadah atau sabat. Siswa menyerahkan hafalan harian kepada guru muhafiz untuk dievaluasi, diperbaiki, dan diperkuat sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya. Dan yang keempat adalah metode tikror atau pengulangan mandiri, di mana siswa diberikan waktu khusus untuk mengulang hafalan secara mandiri sebelum diuji kembali oleh guru. Tantangan dalam pelaksanaan program tahfidz. Berdasarkan observasi dan wawancara, beberapa tantangan yang ditemukan dalam program tahfidz meliputi: yang pertama, variasi kemampuan hafalan siswa. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam membaca dan menghafal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih personal dan intensif. Yang kedua, kurangnya motivasi dan disiplin. Sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi bacaan dan hafalan karena kurangnya motivasi dan disiplin dalam murojaah apa yang telah didapatkan. Yang ketiga, faktor eksternal lingkungan di luar sekolah, seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau gangguan sosial, dapat memengaruhi keberlanjutan hafalan siswa serta semangatnya. Yang keempat, keterbatasan waktu dan beban akademik siswa juga harus menyeimbangkan antara hafalan Al-Quran dengan pelajaran akademik lainnya, sehingga seringkali mengalami kesulitan dalam membagi waktu terutama ketika mendekati waktu ujian. Nah, kita sampai pada bagaimana strategi untuk menguatkan sistem dan metode pembelajaran tahfidz di MA Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta ini. Yang pertama, untuk mengatasi tantangan yang ada, madrasah perlu melakukan beberapa strategi penguatan sistem tahfidz. Di antaranya, yang pertama, penyelesaian mode pembelajaran. Guru perlu menerapkan metode yang lebih variatif dan sesuai dengan karakteristik siswa agar mereka lebih nyaman dalam menghafal. Yang kedua, peningkatan motivasi siswa, pemberian apresiasi, pelatihan motivasi, serta program mentoring dapat meningkatkan semangat dan komitmen siswa dalam hafalan Al-Qur'annya. Yang ketiga, optimalisasi waktu pembelajaran. Madrasah perlu membuat jadwal yang lebih fleksibel agar siswa dapat menyeimbangkan antara hafalan dan pembelajaran akademik lainnya. Tidak ketinggalan juga peran orang tua dan lingkungan. Orang tua diharapkan turut serta dalam mendukung anak-anak mereka dalam menjaga hafalan Al-Qur'annya, baik melalui murojaah di rumah ketika liburan maupun dengan memberikan dorongan positif lainnya. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan sistem metode program tahfidz Al-Quran di Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran tahfidz sangat bergantung pada metode yang diterapkan, motivasi siswa, serta dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Madrasah telah menerapkan berbagai metode pembelajaran tahfidz seperti metode murojaah sabki dan manzil, metode qiraah binazar, sistem setoran hafalan ziyadah sabat, metode tikror atau pengulangan mandiri untuk memastikan hafalan siswa tetap terjaga dengan baik. Observasi menunjukkan bahwa metode yang diterapkan cukup efektif dalam membangun keteraturan hafalan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan kemampuan hafalan siswa, kurangnya motivasi dalam murojaah, serta keterbatasan waktu akibat beban akademik lainnya. Untuk memperkuat sistem tahfidz, beberapa strategi yang direkomendasikan meliputi pengembangan metode yang lebih fleksibel sesuai karakteristik siswa, peningkatan motivasi melalui program mentoring dan apresiasi, serta optimalisasi waktu pembelajaran agar siswa dapat menyeimbangkan hafalan dan akademik. Selain itu, peran orang tua dan lingkungan juga sangat penting dalam mendukung keberlanjutan hafalan siswa di luar madrasah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem metode tahfidz harus dilakukan secara menyeluruh dengan perbaikan strategi pembelajaran, peningkatan keterlibatan siswa, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, program tahfidz di madrasah dapat menjadi lebih efektif dalam mencetak generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas dan berkarakter. Baik, demikian presentasi hasil penelitian yang kami lakukan di Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta. Tentu sesuai judul yang kami ambil, penguatan sistem metode program tahfidz Al-Quran. Kami yang bertugas pada siang hari ini, Ali Prasetyo dan juga rekan saya, Ulul Asmi Basa, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, zadanallahu ilman wa hirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.